Selamat datang di Ruang Buku. Kali ini, Ruang Buku akan membahas Kimyatus Sa'adah karangan Al-Ghazali. Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali As-Susi, lahir di Tus, Khorasan tahun 1058 Masehi dan wafat di Tus tahun 1111 Masehi. Sang imam menguasai berbagai bidang ilmu seperti tasawuf, filsafat, fikih, logika, psikologi, dan lain-lain. Sering disebut sebagai Bapak Tasawuf Sunni. Al-Ghazali hingga kini masih dikenal sebagai ikon integrasi ilmu, iman, dan akhlak. Menurut catatan tradisional, karya Al-Ghazali antara 70 hingga 200 kitab, dan yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Judul kitab dari bahasa Arab, Kimia Al-Sa'adah. Kimia berarti kimia, dalam makna simbolik sebagai rahasia atau esensi. Dan Al-Sa'adah berarti kebahagiaan. Dalam tulisan Latin, ada dua penulisan populer, Kimyatus Sa'adah sebagai penulisan lugas, mengikuti lafal Arab tanpa harakat, dan Kimyaus Sa'adah menyesuaikan ejaan berdasarkan bacaan lughah atau dialek tertentu. Kali ini, Ruang Buku memakai kata Kimyatus Sa'adah. Kimyatus Sa'adah adalah versi ringkas dari Ihya Ulumuddin, kitab monumental Al-Ghazali. Kitab ini membahas jalan mencapai kebahagiaan sejati melalui penyucian jiwa. Al-Ghazali menggunakan analogi alkimia. Ilmu mengubah logam biasa menjadi emas untuk menggambarkan transformasi jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebahagiaan hakiki. 5 pasal penting dalam buku ini adalah 1. Hakikat kebahagiaan. 2. Emas, sifat manusia. 3. Penyakit hati dan obatnya. 4. Langkah praktis sampai kebahagiaan. 5. Kematian, kebahagiaan abadi. Pertama, poin-poin penting tentang hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali bukan dari harta atau jabatan, tetapi mengenal diri dan Tuhan. Jiwa manusia itu seperti cermin, jika kotor oleh dosa, tidak akan bisa memantulkan cahaya ilahi. Dan seperti alkimia yang mengubah besi menjadi emas, kebahagiaan sejati adalah transformasi jiwa dari kegelapan nafsu menuju cahaya ketuhanan. Sementara proses pengolahan jiwa adalah dengan takhalli, mengosongkan jiwa dari sifat buruk seperti iri, sombong, dan lain-lain. Kemudian tahalli, mengisi jiwa dengan sifat mulia seperti ikhlas, sabar, dan lain-lain. Lalu tajalli, penyinaran cahaya ilahi setelah jiwa bersih. Dalam bab emas dan sifat manusia, Al-Ghazali menyampaikan bahwa emas adalah alkimia yang melambangkan jiwa yang murni, yakni jiwa yang 1. Bersih dari dosa dan nafsu. 2. Memancarkan cahaya kebenaran, seperti emas yang berkilau. 3. Siap bertemu Allah, ibarat emas yang dianggap logam termulia. Kemudian, jiwa manusia terbagi 4 unsur. 1. Nafsul amarah, jiwa yang memerintahkan kejahatan, seperti timbal, logam kasar. 2. Nafsul lawamah, jiwa yang menyesali kesalahan, seperti logam yang mulai dipanaskan. 3. Nafsul mulhamah, jiwa yang terinspirasi kebaikan, yang terilhami, seperti perak, logam yang mulai murni. 4. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tingkat tertinggi, seperti emas murni. Lalu, tujuan memurnikan jiwa adalah untuk mencapai derajat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tingkatan jiwa tertinggi. Pada bab penyakit hati dan obatnya,
disampaikan berbagai penyakit hati seperti ria, pamer amal. Kemudian ada hubbud dunya, cinta dunia secara berlebihan. Terus ujub, berbangga diri. Sedangkan obat dari penyakit-penyakit hati tersebut adalah 1. Muhasabah, introspeksi diri. 2. Mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. 3. Zikrullah, mengingat Allah. 4. Tafakkur, merenungkan ciptaannya. 5. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Bab langkah praktis mencapai kebahagiaan. Al-Ghazali menjelaskan 4 kata kunci. 1. Ilmu, memahami hakikat dunia akhirat, dan ilmu juga adalah alat untuk mengenal jiwa. 2. Amal, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, karena proses pemurnian juga melalui ibadah dan mujahadah. 3. Cinta atau mahabbah, mencintai Allah di atas segalanya. 4. Ridha, menerima takdir dengan sabar. Di bagian akhir kitab ini, Al-Ghazali membahas terkait kematian dan kebahagiaan abadi, bahwa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat, dan kebahagiaan tertinggi adalah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dalam psikologi barat seperti hierarki kebutuhannya Abraham Maslow, kebahagiaan ditempatkan pada bagian aktualisasi diri, level kebutuhan tertinggi manusia. Sementara Al-Ghazali menekankan penghambaan kepada Allah pada level nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang sebagai puncaknya. Berikut beberapa poin sebagai kelebihan dari kitab Kimyatus Sa'adah. Gaya sastranya begitu indah. Al-Ghazali menggunakan metafora dan kisah-kisah inspiratif. Panduan holistik, mengintegrasikan akidah, syariat, dan tasawuf. Relevan sepanjang zaman, karena masalah jiwa manusia tidak berubah. Ada juga beberapa kritikan terhadap kitab ini. Pertama, tidak sistematis, alur pembahasan terkadang melompat-lompat. Kemudian kitab ini masih butuh penafsiran, karena beberapa istilah sufistik sulit dipahami tanpa guru. Kitab ini cocok dibaca siapa saja, terutama yang merasa hampa, meski sukses secara materi. Juga kepada mereka yang ingin memahami kebahagiaan dari perspektif Islam, dan juga yang ingin menemukan ketenangan dalam kesibukan dunia. Beberapa quote dalam kitab ini, seperti, dunia ini seperti bayangan. Jika kau kejar, ia akan lari. Jika kau tinggalkan, ia akan mengikutimu. Kemudian, jiwa manusia seperti emas yang terpendam dalam tanah, butuh digali dan dipanaskan, menjalani ujian untuk menyingkap kemurniannya. Demikian ulasan singkat Ruang Guru untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.